Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kita patut bersyukur Tuhan kita Yesus Kristus tetap membimbing dan memelihara kehidupan kita sampai saat ini. Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan di pagi hari ini terdapat dalam Perjanjian Lama, yakni dari Amsal 3 ayat 5-12. Sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan ini, marilah kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau telah memimpin memelihara kehidupan kami sampai saat ini. Di pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh dibangunkan dalam keadaan kuat dan sehat. Kami akan melaksanakan segenap aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan sertai kami. Dan pada saat ini kami bersama-sama ingin merenungkan firman-Mu. Biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus membimbing kami agar kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki melalui firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amsal pasal 3 ayat 5-12 dengan judul perikop berkat dari hikmat. Percayalah pada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan, dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu, dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan yang kita renungkan hari ini mencakup beberapa bagian. Yang pertama, ayat 5-8 mengenai kebiasaan batin orang yang percaya dan taat adalah percaya pada Tuhan dengan segenap hati dan tidak bersandar pada akal sendiri. Itu yang dikatakan pada ayat 5. Meluruskan jalan hidup hanya mungkin dengan mengakui Allah sesungguhnya sebagai pelaku utama dalam hidup kita. Kita tidak sok bijaksana, tapi takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Dengan melakukan hal tersebut, niscaya tubuh akan segar dan segala penyakit akan dipulihkan. Maksudnya, obat bagi tubuh yang sehat adalah hati dan batin yang berserah dan bersandar sepenuhnya pada Allah. Tubuh dan jiwa yang sehat adalah modal melakukan relasi sosial yang berhikmat dengan sesama. Yang berikutnya, ayat 9 dan 10 mengenai tanda hormat dan penghargaan kepada Allah Sang Pemberi hikmat dan kehidupan. Harta dipahami sebagai alat untuk memuliakan Allah, dan pemberian yang terbaik adalah penghargaan kepada Allah. Pemberian persembahan dengan tulus ini menjauhkan sikap dari kekhawatiran akan hari esok, karena janji terhadap lumbung dan bejana diberkati dengan hasil berlimpah asal kita percaya. Maksudnya, usaha dalam mencari harta kekayaan atau bekerja harus diimbangi juga dengan usaha untuk belajar memberi dengan tulus. Kemudian bagian yang berikutnya ialah ayat 11 dan 12. Berbicara mengenai disiplin dan didikan keras seorang ayah kepada anak-anaknya sebagai tanda kasih sayang. Demikian hikmat mendidik, memperingati, dan mengajar orang yang dikasihinya. Banyak anak di dunia ini yang sibuk menilai cara mendidik
oleh orang tuanya dan tidak menyadari bahwa kesuksesannya hari ini berkat dari didikan keras dari orang tuanya. Bahwa banyak anak yang cenderung mengecilkan peran didikan orang tua dalam pencapaian kesuksesan hidupnya hari ini. Saudara sekalian, apa yang bisa kita maknai dari firman Tuhan ini? Yang pertama, damai sejahtera adalah kualitas hidup yang dicita-citakan oleh semua orang. Namun hal tersebut tidak mungkin dicapai tanpa ada usaha untuk bekerja dan belajar dengan giat. Mari bekerja dan belajar dengan penuh hikmat. Dengan demikian, kita akan pertama-tama memelihara didikan, selanjutnya membiasakan diri untuk berhikmat, dan akhirnya menghormati Allah. Yang kedua ialah Tuhan menghendaki manusia ciptanya hidup dalam kebenaran, selaras dengan firman-Nya. Hidup yang demikian akan membawa manusia menikmati damai sejahtera Allah. Nasihat-nasihat dalam nas ini mau mengarahkan kita dan menjadikan kehidupan kita sebagai orang percaya agar hidup berkenan kepada Allah dan boleh menjadi saksi kebenaran itu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang telah kami renungkan. Berkat dan hikmat adalah hal yang kami harapkan terjadi dalam kehidupan kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan menganugerahkan berkat dan hikmat itu bagi kami, agar kami boleh memahami arti kehidupan ini yang adalah hanya anugerah Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami umat-Mu agar tetap dibimbing, dipelihara oleh tangan kasih Tuhan. Menjalani kehidupan kami dengan baik dan mematuhi kehendak-Mu. Kuatkanlah iman pengharapan kami dalam menjalani kehidupan sehari-hari, bahkan dalam menunaikan segenap tugas pekerjaan kami. Biarlah kehidupan kami semakin diberkati oleh-Mu. Tuhan yang Maha Kuasa dalam Yesus Kristus, kami serahkan gereja kami, Gereja Kalimantan Pengelis, dalam mengemban tugas tanggung jawab pelayanan dari tingkat sinode resu sampai ke jemaat-jemaat. Biarlah kami para pelayan-Mu, baik pendeta, vikar, penginjil, penetua dan diakon, dan seluruh atau semua orang yang terlibat dalam segenap tugas tanggung jawab pelayanan diberkati oleh Tuhan. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, agar segenap pengobatan dan perawatan bagi mereka diberkati oleh Tuhan dan memperoleh kesembuhan. Hiburkanlah mereka yang bersedih, kuatkanlah iman pengharapan mereka. Kami serahkan secara khusus bagi jemaat Ika Jorih Makunjung. Tuhan memberkati segenap tugas tanggung jawab pelayanan yang dilakukan perpayaanmu di jemaat Ika Jorih Makunjung. Tuhan kuatkan iman dan pengharapan seluruh jemaat-Mu. Biarlah mereka bertumbuh dalam iman pengharapan yang benar hanya kepada Kristus. Biarlah jemaat-Mu boleh bersaksi. Engkau berkati seluruh kehidupan jemaat-Mu dalam segenap tugas pekerjaan mereka. Kami juga menyerahkan kehidupan bangsa dan negara kami, para pemimpin kami dari tingkat pusat sampai daerah, dan khususnya pemerintah Kabupaten Muraya. Berkatilah Bupati dan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Muraya, agar mereka dapat melaksanakan tugas tanggung jawabnya dengan baik untuk kebaikan bersama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.